harus disterilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Said di FTI Umi Kepo, FTI Umi Keren Podcast. Dan apa kabar teman-teman pendengar FTI Umi Keren Podcast sampai hari ini? Kita harap semua sedang dalam kondisi yang sehat ya. Dan di episode kali ini di sini sudah bergabung bersama kita Kakanda Fahrullah. Siap. Dan biasa dikenal dengan Kak Tuming. Apa kabar Kak Tuming hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini puasanya lancar juga. Lancar. Iya. Sudah ada yang bolong puasanya Kak? Kalau bolong belum ada, alhamdulillah belum ada. Walaupun sering turun ke lapangan. Iyalah. Nikmatnya dari puasa kali ini kita merasakan betul-betul bagaimana kita bekerja di waktu yang kita pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa. Nah, itulah nikmat dari puasa ketika kita melakukan suatu kegiatan. Dan hari ini kita tadi sore ya kita pergi ngebuburit. Kak Tuming ikut? Kalau saya karena keterbatasan transportasi, saya stay di kampus untuk persiapan bantu tim dapur untuk persiapan buka puasa. Jadi teman-teman pendengar FTI Keren Podcast, ngebuburit kita itu dari tim relawan dengan menyemprotkan disinfektan. Bukan ngebuburit keluyuran sembarangan ya Kak. Dan Kak Tuming, terima kasih sudah bergabung bersama kita malam ini di FTI Keren Podcast. Alhamdulillah suatu kebanggaan juga bisa hadir sebagai narasumber di podcast kali ini. Ya kita sengaja mengundang Kak Tuming ini karena kita ketahui Kak Tuming ini sudah mempunyai banyak pengalaman tentang kerelawanan ya, khususnya di relawan FTI Umi. Siap. Sudah sejak kapan Kak Tuming sebenarnya gabung di FTI Umi? Kalau sejak kapan saya bergabung di tim relawan itu mungkin pada saat pertama dibentuk tim relawan dan kemanusiaan FTI Umi. Itu pada saat turun di Palu. bencana Palu. Di situ awalnya tidak niat untuk bergabung, cuma saya berniat untuk bantu-bantu teman-teman yang ingin berangkat ke Palu. Saya berniat untuk bantu apa yang perlu dipersiapkan untuk angkat barangnya dan segala macam. Akhirnya pada hari itu saya disuruh untuk pergi ambil tenda komando yang akan dipakai di Palu. Iya di Palu itu. Saya ambil ternyata yang harus ambil yang ikut tenda ini yang harus ikut karena yang harus tahu cara pasang tenda ini yang harus ikut. Akhirnya saya ditanya bilang yang mau ikut ke Palu siapa? Bilang kalian yang mau ikut. Bilang oh tidak Kak, saya cuma bantu angkat tenda. Tidak bisa, seharusnya yang mau ikut ke Palu ini yang harus ambil tenda ini. Karena yang mau tahu pasang tenda di sana itu yang harus pergi. Jadi mulai di situ Kak Tuming ini mulai tergerak hatinya untuk menjadi seorang relawannya. Iya, kalau persoalan menjadi relawan, semua orang mau menjadi relawan karena berbicara soal relawan itu berbicara soal kemanusiaan. Kita sebagai manusia harus punya jiwa-jiwa kemanusiaan. Jadi yang sebenarnya yang kalau khususnya Kak di khususnya di pandemik ini, pandemi COVID-19 ini yang menjadi tantangan atau kendala di lapangan seperti apa Kak? Kalau tantangan sangat menantang sih karena pandemi COVID-19 ini agak berbeda dengan bencana-bencana. Contohnya di Palu, di banjir, Konawe. Nah itu sangat beda karena mungkin di Palu kita bisa merasakan kalau ada gempa, mungkin ada tanda-tanda getaran. Kalau banjir ini pun, kita musuh kita tidak yang agak menantang di pandemi COVID-19 ini karena yang dilawan ini bukan benda-benda yang kelihatan. Ini adalah virus yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kita tidak tahu yang mana sebenarnya yang positif, yang mana yang negatif. Kita tidak tahu. Akhirnya itu kita harus agak berhati-hati saja. Jadi dengan kondisi di lapangan dengan memakai baju hazmat mungkin bagaimana mungkin saya sendiri yang harus tahan kencing. Salah satunya yang saya rasakan juga begitu kan. Salah satunya tantangannya itu ketika kita sudah memakai baju hazmat atau memakai baju APD, memakai face shield, tantangannya itu ya
kita harus menahan kencing. Pokoknya kita harus safety lah. Tidak bisa buka masker lagi. Tidak boleh buka masker, padahal rasa dari pengapnya baju hazmat itu mungkin sebelum bulan puasa ini kita masih bisa minum ya Kak. Kemarin sebelum ini agak berbeda lagi karena ini kan masuk di bulan Ramadan. Mungkin kemarin pada saat sebelum bulan Ramadan kita masih sempat bisa minum di mobil dan segala macam. Bedanya pada bulan Ramadan ini yaitu kita tetap bergerak walaupun kita sedang berpuasa. Cuma itulah nikmat. Itu yang saya bilang tadi yang pertama bahwa itu adalah nikmat tersendiri bekerja pada saat bulan Ramadan. Apalagi bekerjanya untuk membantu orang lain. Begitu dari saya. Dan begini Kak, misalnya kan kita di lapangan kita harus nahan kencing dan di bulan puasa ini itu saya lihat teman-teman kemarin sampai dehidrasi karena itulah terutama yang di mana kemarin Kak di Pangkep ya Kak? Di Pangkep. Ada 28 tempat. Dengan kondisi berpuasa itu ya luar biasa lah teman-teman dari ini. Dan cukup memberikan apresiasi juga untuk teman-teman yang menyemprot. Semua lah yang ikut turun di lapangan. Itulah tantangan tersendiri bagi kita para relawan. Dan kemudian kan ini yang Kak Tuming tadi katakan bahwa yang kita lawan ini virus kan. Oke, bagaimana ininya Kak? Dukungan dari keluarga mungkin? Kalau dukungan dari keluarga, kalau saya selama menjadi relawan atau selalu membantu di tim relawan ini, terutama yang di Palu sebenarnya karena tiba-tiba. Karena itu sangat tiba-tiba. Kalau dukungan keluarga sangat mendukung persoalan, apalagi ini kan juga kegiatan-kegiatan yang positif di mata masyarakat maupun di mata orang-orang yang kalau dukungannya full. Cuma yang paling agak yang mungkin tidak bisa dihindari itu yang persoalan rindu dari orang tua. Biasa nelpon bawa kapan pulang. Mungkin kalau persoalan di Palu juga kemarin karena sempat 1 bulan di sana, 1 bulan, jadi sempat ya cara tersendirinya itu ya video call, menelpon atau bagaimana. Kita harus juga sering-sering memberikan informasi supaya orang-orang rumah itu tidak bahwa kita sedang baik-baik saja. Tidak merasa was-was begitu. Itu dan yang paling penting sebenarnya di lapangan yang dilakukan sama tim relawan itu bagaimana Kak? Selain itu kita kan memberikan info kabar baik ya untuk keluarga kita, dan sebenarnya yang khususnya di pandemi COVID-19 ini yang menjadi ketakutan Kak, bagaimana itu? Ketakutan. Ya kalau persoalan ketakutan. Karena banyak yang teman-teman yang mengatakan, banyak orang yang bilang enggak usah takut, ini cuma ini. Ya kalau persoalan takut ya kita semua takut kan? Dalam artian semua orang takut terpapar virus corona karena kita tahu sendiri bahwa virus ini penyebarannya sangat cepat ya, apalagi dengan sentuhan, berbicara. Jadi makanya itu ada yang dikatakan social distance atau physical distance. Nah itu adalah salah satu cara supaya mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Ketakutannya itu ya terpapar. Jadi cuma kita selalu pakai protokolnya, selalu pakai ya caranya itu kita tidak usah takut. Kecuali kita positive thinking. Ya, kita pakai APD yang lengkap. Kita harus safety dengan memakai kalau keluar rumah pakai masker, pakai handscoon, kalau bisa bawa hand sanitizer. Di saat pulang ke rumah, kalau bisa baju yang dipakai itu langsung dicuci, rendam, langsung cuci tangan, mandi. Mungkin itu salah satu protokolnya kalau kita supaya agar penyebaran ini agak terputus begitu. Kemudian yang paling penting yang untuk menjadi seorang relawan Kak, karena Kak Tuming ini sudah mempunyai banyak pengalamannya soal kerelawanan, jadi hal yang paling penting untuk menjadi seorang relawan, karena khususnya saya Kak, karena masih baru. Kemarin yang di gempa di Palu saya belum sempat, tapi karena saya masih maba. Masih maba. Masih takut bilang kalau saya ikut ini bagaimana dengan kuliah saya kayak gitu. Kalau
caranya sih yang pertama itu menjadi relawan itu banyak mengajarkan suatu hal. Yang pertama itu mengajarkan manajemen waktu, mengajarkan disiplin, banyak lah. Yang terpenting menjadi relawan itu yang pertama bisa menghibur diri sendiri. Kenapa saya bilang penting bisa menghibur diri sendiri? Karena di posko itu kita memiliki kita di posko itu stay selama beberapa hari. Dalam beberapa hari itu kadang seseorang tidak bisa membuat kadang seseorang bisa merasa jenuh dengan segala kegiatan yang itu saja. Dan kita sendiri sudah 2 bulan di sini, mungkin teman-teman pendengar FT Umikeren Podcast pandemi COVID-19 ini saja kita sudah hampir sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan. Jadi kalau orang-orang biasa mungkin agak jenuh dengan selama 2 bulan ini terus. Apalagi kita harus melakukan social distancing, tempat tidur harus beda-beda. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita harus diri sendiri supaya kita tidak merasa jenuh dengan apa yang kita lakukan sekarang. Yang kedua itu ikhlas. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, semuanya sia-sia. Contohnya kita bekerja sia-sia. Contohnya salah satu cara ikhlas yaitu pertama kita niatkan bahwa seluruh tenaga saya dan waktu saya saya luangkan untuk membantu orang lain. Urusan pribadi saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu sesuai dengan slogan FT Umikeren, sharing is caring ya. Sharing is caring. Itu berbagi. Bagaimana dengan ini Kak, slogannya tim relawan FT UMI? Kalau slogannya yang itu yang persoalan apa, relawan FT UMI itu takut lapar. Memang paling terpenting itu juga. Tidak takut mati tapi takut lapar. Sebelum kita juga mengurus orang lain, kita juga harus jaga betul, kesehatan. Kak. Sebelum kita menjaga kesehatan orang lain, kita juga harus menjaga kesehatan diri kita. Jangan sampai kita mau bantu orang lain, ternyata kita yang sakit. Terutama yang ini kita menjadi relawan di pandemi COVID-19 ini, tapi kita sendiri yang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Seperti itu sebenarnya cara-cara kita memberikan arahan kepada orang lain, memberikan tips-tips kepada orang lain, sebenarnya yang harus dilakukan itu pada diri kita dulu. Contohnya kalau saya arahkan orang untuk memakai masker, contohnya memakai handscoon, tapi saya sendiri yang tidak memakai masker dan handscoon. Tapi di sini aman Kak. Ini aman. Sudah disterilkan sama teman-teman kru tadi. Sebelum disemprot tadi sudah disterilkan. Jarak juga sudah diatur. Sebenarnya bisa 3 orang di sini cuma. Sudah ini tadi estimasi 1 meter lah Kak. Sesuai dengan protokol dari physical distancing kan. Dan kemudian Kak, karena khususnya di Makassar ini PSBB itu sudah diberlakukan yang tahap kedua. Dan menurut Kakak sebenarnya karena jujur ya Kak, saya sendiri yang sebagai anggota tim relawan ya, banyak yang bertanya bilang, Said kapan sih ini pandemi ini berakhir, kapan kita masuk kuliah. Jadi ya sebagai saya cuma memberikan bilang ya untuk saat ini kita cukup bersabar dulu di rumah karena kita tidak bisa estimasi juga dengan kalau persoalan kapan berakhir dan ada yang kapan berhentinya mungkin itu bukan tugas kita. Tugas kita itu cuma bagaimana penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar. Yang tugas dari itu kan ada lembaga survei yang memprediksi bahwa dari data sekian sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Itu kan bukan tugas kami. Kita cuma mensupport dari belakang yang paling ada, membantu para yang berada di medis dan dokter dan segala macam. Itulah yang sebenarnya harus disupport. Makanya kita sebagai tim lapangan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang penyemprotan dan segala macam. Dan karena banyak yang bertanya sambil berharap, ada yang bertanya bilang ini sampai 2 bulan lagi ya. Mereka bilang begitu sambil berharap juga ya. Ya kalau persoalan berharap ada apakah setelah berakhir ini lanjut lagi atau kalau gimana? persoalan berharap semuanya semua orang pasti berharap bahwa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir karena itu yang sering di benak dari teman-teman itu ya, karena kita jarang ketemu dan segala macam. Apalagi yang ini kita sebagai mahasiswa suka masuk ke kampus. Ya betul. Kita rindu ketemu sama teman-teman di kampus, di kelas, misalnya belajar dan segala macam.
makan di Mace, di University Mills contohnya. Itulah hal-hal yang seperti itulah yang dirindukan para teman-teman mahasiswa FTUMI. Kemudian Kak, misalnya saya sebagai masyarakat biasa nih yang tidak menjadi relawan atau bagaimana, untuk kontribusi apa yang bisa diberikan untuk kontribusi teman-teman yang bukan relawan ataupun yang yaitu stay at home. Tetap di rumah. Itu adalah salah satu cara mendukung atau pencegahan dari penyebaran COVID-19. Itu adalah salah satu cara yang paling ampuh. Walaupun pemerintah sudah tetapkan PSBB 1 lah, PSBB 2. Tapi kita tadi keluar kita cuma kalau melihat masyarakat, tingkah masyarakat atau perilaku masyarakat yang tidak selalu mendengar arahan pemerintah, ya apa boleh buat ya. Pemerintah juga merasa entah apa yang mau dilakukan. Itu tergantung dari diri kita masing-masing ya, dari individu masing-masing. Semua kembali ke individu masing-masing. Oke, Kak Tuming, berhubung waktu kita sudah cukup kayaknya. Jadi itulah untuk teman-teman pendengar FTUMI Keren Podcast, itulah tadi bincang-bincang bersama Kak Tuming. Siapa sih yang tidak kenal Kak Tuming ini, khususnya di FTUMI. Mungkin cewek-ceweknya kenal juga. Paling kenal sama Kak Tuming. Dan untuk pendengar FTUMI Keren Podcast, podcast ini audio filenya akan ada di Spotify dan videonya akan ada di channel YouTube FTUMI, Fakultas Teknologi Industri UMI. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita FTUMI. Terima kasih Kak Tuming sudah bergabung sama kita. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya. Siap. _23 nanti ada tertera di kolom komentar. Terima kasih Saudara Said karena sudah mengajak saya sebagai narasumber di sini. Siap. Terima kasih. Saya Said dan teman saya kekanda saya Muhammad Farla di Jainda, biasa dipanggil Tuming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.